pembukaan sidang paripurna DPRD tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021. Segala puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan perlindungannya kita terus diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita terus dipelihara, dilindungi, dan diizinkan untuk menikmati setiap hari-hari hidup kita dalam tugas dan tanggung jawab serta amanah yang diberikan kepada kita. Sehingga patutlah dan wajarlah untuk wajib kita mensyukuri anugerah yang begitu besar yang diberikan bagi kita oleh Sang Pencipta. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan terhormat, serta hadirin yang saya hormati. Penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan. Bahwa pelaksanaan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi pengelolaan keuangan, pemanfaatan sumber daya, dan pertanggungjawaban atas mandat rakyat yang dipercayakan kepada pemerintah daerah. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang di dalamnya mencakup laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang saya banggakan. Berikut ini kami sampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat materi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang meliputi realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan realisasi pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut. 1. Romawi, pendapatan daerah. Sampai dengan periode 31 Desember 2020, pendapatan daerah yang terrealisasi adalah sebesar 1.887.865.692,80 rupiah, atau ekuivalen dengan 96,91% dari total anggaran yang ditetapkan sebesar 1.212.623.032,27 rupiah. 2. Belanja dan transfer daerah. Sampai dengan periode 31 Desember 2020, belanja dan transfer daerah yang terrealisasi adalah sebesar 1.218.538,84 rupiah, atau ekuivalen dengan 91,89% dari total anggaran yang ditetapkan sebesar 1.620.920.880,33 rupiah. 3. Pembiayaan daerah. A. Penerimaan pembiayaan daerah. Sampai dengan periode 31 Desember 2020,
terrealisasi sebesar 60.253.853.194,39 rupiah atau ekuivalen dengan 57,47% dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar 104.844.2.848,6 rupiah. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tersebut bersumber dari pos sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya. B. Pengeluaran pembiayaan daerah. Sampai dengan 31 Desember 2020 terrealisasi sebesar 935.700.000 rupiah atau ekuivalen 100% dari jumlah anggaran yang sebesar 935.700.000 rupiah. Pengeluaran pembiayaan daerah ini direalisasikan untuk pembayaran utang pihak ketiga. Pembiayaan daerah atau neto sampai dengan periode 31 Desember 2020 terrealisasi sebesar 59.388.194,39 rupiah atau ekuivalen dengan 57,09% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 103.908.302.848,6 rupiah. Sedangkan silpa per 31 Desember 2020 adalah sebesar 25.338.378,35 rupiah. Pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang saya muliakan, komponen kunci terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik menjadi komitmen dan sinergitas bersama antara pimpinan daerah, DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, koordinasi lintas sektor baik otonom maupun vertikal, BUMN, BUMD, pelaku dunia usaha, serta seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas peran dan kemitraan yang solid antara eksekutif dan legislatif yang terpelihara secara baik selama ini, sehingga berbagai agenda pemerintah daerah dapat berjalan dengan lancar, berhasil dan sukses. Hal ini merupakan wujud sinergi dan kolaborasi yang kuat dalam mengawal kepemimpinan saya pada periode ini. Pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang saya muliakan. Walaupun saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, namun bukan menjadi penghalang untuk kita tetap membangun koordinasi dan komunikasi untuk membangun Biak Numfor. Komitmen dan sinergitas membuahkan hasil yang baik bagi Kabupaten Biak Numfor, di mana opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas penilaian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2020 mendapat wajar tanpa pengecualian, setingkat lebih tinggi dari opini yang kita raih di tahun yang sebelumnya. Dengan predikat opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran 2020, maka pemerintah daerah terus berupaya menjaga dan mempertahankan opini WTP dengan melaksanakan pengelolaan APBD secara tertib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola keuangan daerah yang baik. Pemerintah daerah secara bertahap melakukan tindak lanjut seluruh temuan BPK dalam rangka memperbaiki sistem tata kelola keuangan daerah dan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Di saat yang baik ini, saya memerintahkan seluruh OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor untuk segera
menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK RI di tahun-tahun sebelumnya melalui Inspektorat Daerah. Saya mengharapkan dukungan dari unsur pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi pengelolaan keuangan dan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor, sehingga apa yang menjadi harapan, impian, dan cita-cita bersama dapat terwujud. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang saya hormati. Sehubungan dengan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang telah berjalan kurang lebih 9 bulan lamanya, namun masih terdapat program dan kegiatan yang belum berjalan sesuai rencana. Belanja pemerintah daerah yang diafektasikan pada program dan kegiatan di setiap OPD sampai dengan 31 Agustus 2021 kurang lebih 596 miliar 20 juta 864.791 rupiah atau sebesar 46% dari total belanja daerah yang dianggarkan pada APBD Induk tahun 2021 sebesar 1.284 juta miliar. 1.284 miliar 390 juta 305.392 rupiah. Kami terus memberikan dorongan kepada seluruh OPD agar bergerak cepat guna mengingatkan penyerapan anggaran. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh OPD untuk mengambil langkah-langkah yang lebih kreatif dan inovatif untuk menyiasati hal tersebut tanpa mengindahkan sistem atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah. Total pendapatan daerah pada APBD perubahan tahun anggaran 2021 adalah sebesar 1.245 miliar 664 juta 461.765 rupiah, mengalami penurunan sebesar 20 miliar 814 juta 332.000 rupiah atau ekuivalen dengan 2% dari APBD Induk yang dianggarkan sebesar 1.266 miliar 478 juta 793.765 rupiah. 2. Belanja daerah. Total belanja daerah pada APBD perubahan 2021 sebesar 1.331 miliar 523 juta 42.143 rupiah, bertambah sebesar 47 miliar 132 juta 736.751 rupiah atau ekuivalen dengan 4% dari alokasi pada APBD Induk yang sebesar 1.284 miliar 390 juta 305.392 rupiah. 3. Pembiayaan daerah. Total penerimaan pembiayaan daerah pada perubahan APBD 2021 sebesar 87 miliar 298 juta 580.378 rupiah, bertambah sebesar 69 miliar 387 juta 68.752 atau ekuivalen dengan 387% dari APBD Induk yang dianggarkan 17 miliar 909 juta 511.627 rupiah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 nol atau tidak ada. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan para anggota Dewan yang terhormat,
serta hadirin yang saya hormati. Dampak pandemi COVID-19 masih menjadi penyebab perlambatan aktivitas ekonomi. Seluruh jajaran pemerintah daerah terus melakukan upaya terbaik dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Berbagai terobosan dilakukan pemerintah daerah untuk penanganan pandemi COVID-19 dan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. APBD diharapkan dapat instrumen yang fleksibel merespon tantangan multidimensi yang sangat cepat dan dinamis. Kebijakan APBD adalah langkah strategis dan efektif untuk melindungi rakyat dan perekonomian. Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan terhormat serta hadirin yang saya muliakan. Program penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dirancang dengan sangat cepat untuk menghadapi ancaman COVID-19 yang begitu tiba-tiba dan sangat nyata mengancam keselamatan rakyat dan perekonomian daerah pada khususnya serta Indonesia pada umumnya. Kinerja APBD dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan menjalankan program pemulihan ekonomi nasional menjadi kunci utama bagi kesuksesan perekonomian daerah. Pemerintah senantiasa berupaya mewujudkan APBD yang sehat antara lain dengan mengutamakan berbagai kegiatan yang fokus pada belanja prioritas untuk pelayanan publik serta berupaya meningkatkan kualitas belanja atau mengutamakan belanja prioritas. Dalam kesempatan yang terhormat ini, saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh instansi, baik vertikal maupun otonom, pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta segenap lapisan masyarakat yang terus memberikan dukungan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Biak Numfor. Pada kesempatan ini pula, saya mengajak seluruh komponen masyarakat Kabupaten Biak Numfor untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 tahun 2021 yang digelar di Provinsi Papua pada tanggal 2 sampai dengan 15 Oktober 2021 yang merupakan sebuah catatan baru dalam sejarah penyelenggaraan multi event olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sejak tahun 1948 belum pernah multi event olahraga tingkat nasional dilaksanakan di luar wilayah Indonesia Timur NKRI, khususnya di Provinsi Papua. Dan ini adalah sebuah momentum mengukir sejarah baru di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur Provinsi Papua, Bapak Lukas NMB. PON ke-20 tahun 2021 terselenggara di tahun ini. Mari kita berikan apresiasi kepada Bapak Gubernur yang terus mendorong berbagai kemajuan di Provinsi Papua. Dan saya mengajak kita semua, pimpinan TNI, Polri, dan segenap masyarakat, mari kita mensukseskan Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Karena torang pasti bisa. Saya juga mengajak kita semua, pimpinan, wakil-wakil ketua, segenap anggota Dewan terhormat, pimpinan TNI, Polri, seluruh instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan segenap masyarakat. Di hari Senin tanggal 27 September 2021 akan dilaksanakan kirap api PON ke-20 melalui Kabupaten Biak Numfor dan akan bermalam sehari di Kabupaten Biak Numfor. Untuk mensukseskan kirap api PON dalam menyambut pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 tahun 2021, maka saya mengajak segenap masyarakat untuk dapat menghadiri, mensukseskan kegiatan kirap api PON yang akan dipusatkan di halaman kantor Bupati dan lapangan Cendrawasih Biak. Kepada segenap masyarakat yang akan berpartisipasi, mendukung dan menghadiri, tetap memperhatikan protokoler kesehatan dalam pencegahan pandemi COVID-19. Bagian kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini kepada segenap masyarakat Kabupaten Biak Numfor, supaya tetap ikut menjaga keamanan, ketertiban,
kebersihan di Kabupaten Biak Numfor. Supaya kota kita menjadi kota yang aman, kota yang tentram, kota yang bersih, yang harus terus kita wujudkan di Kabupaten Biak Numfor. Kepada saudara sekretaris daerah, para asisten kepala-kepala OBD, seluruh pejabat eselon 2, supaya terus melakukan koordinasi lintas sektor, baik kepada TNI dan Polri, juga BUMN, instansi vertikal, sehingga seluruh pembangunan kekuatan yang ada di Kabupaten Biak Numfor kita padukan menjadi sebuah kekuatan besar dalam membangun Kabupaten Biak Numfor. Dalam paripurna pembukaan ini, saya juga ingin menitipkan kepada pimpinan TNI, baik Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Kepolisian. Kali ini saya selaku Bupati kembali menyampaikan dan memohon dukungan supaya anak-anak kami, terutama Angkatan Udara, saya harus sampaikan bahwa di Angkatan Udara ini sudah ada hampir 3 jenderal di Biak. 4 jenderal sudah ada di Biak. Sekarang di Korps AU sudah 3 jenderal ya di Korps AU. Tambah dan Lanut, Pangkosek, berarti 5 jenderal ada di Biak. Tahun depan harus ada anak Biak masuk di Akademi Angkatan Udara. Bagaimana caranya? Angkatan Udara tanggung jawab. Kalau ada 5 jenderal di Biak baru tidak bisa anak Biak masuk Angkatan Udara, itu tidak mungkin lah. Harus bisa. Anak Biak juga masuk di Angkatan Udara di AAU di Jogja. Saya juga memohon kepada Dan Lanudal, Gus Kamla, dan Lanut supaya ada anak Biak lagi 1 masuk di Angkatan Laut. Dan kami mohon dukungan dari Pak Danrem di Angkatan Darat karena kita baru pulang dari Jakarta dan dipastikan untuk tahun depan kami anak Biak mendapat jatah di Akmil di Magelang, sehingga kita akan membina bagian ini. Untuk di Magelang Angkatan Darat kami sudah mendapat jatah dan nanti dengan saudara Kapolres, dengan saudara Sekda kita akan koordinasi lagi supaya di Akpol di Semarang harus ada jatah anak Biak juga 1 di sana duduk di Akpol Semarang lah. Apalagi sekarang di Biak sudah berapa puluh hektar untuk Makobrimob ini. Sekitar 15 sampai 20 hektar, berarti pasti Kapolri juga kasih jatah buat anak-anak Biak mendapat jatah di sana. Ini yang saya mohon dukungan dari pimpinan TNI dan Polri supaya ketika kehadiran kita di sini juga memberikan support bagi masyarakat asli yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Inilah yang dapat saya sampaikan, dan kepada seluruh masyarakat kami juga mohon dukungan ketua, wakil ketua, dan segenap anggota DPRD dan pimpinan TNI Polri bahwa direncanakan tanggal 6 dan 7 Oktober sudah fix jadwal Pak Menteri, Pak Menko Marves dan rombongan akan tiba di Kabupaten Biak Numfor dalam kunjungan kerja Pak Menko Marves, sehingga kami juga mohon dukungan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Inilah yang dapat kami sampaikan dalam pidato pembukaan sidang paripurna ke-1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masa sidang ketiga tahun sidang 2021 sebagai nota pengantar tentang rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dan pengantar nota keuangan tentang rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Saya Heri Arionap, Bupati Kabupaten Biak Numfor, bersama dengan seluruh jajaran mohon dukungan, mohon saran, kritikan maupun ide-ide brilian dari seluruh pimpinan dan anggota dewan terhormat untuk memperkaya, memperbaiki APBD kita dan pertanggungjawaban kita, sehingga menjadi tanggung jawab kita kepada rakyat Biak Numfor yang memberikan amanah ini kepada kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Jo Suba, Jo Suba, Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.